Halo, selamat malam. Hari ini kita jadwal live seperti yang udah gua posting tadi di story. Malam ini kita kedatangan tamu spesial, Jill. Tapi Jillnya belum nongol nih, belum muncul nih. Belum muncul. Halo Jill. Oke, udah 16 orang. Halo Jill, mana si Jill ya? Jill belum masuk nih. Gue harus nunggu dia masuk dulu. Udah nyambung nih. Nyambung nih. Halo, halo, Jill. Halo. Ya, suara udah jelas ya? Suara jelas ya, Oke. Malam, Jill. Ya malam. Selamat siang. Masih siang di sini. Oh, lu di sana siang ya? Masih siang. Oh, lu di mana sini, by the way? Ini aku di Finland. Oh, di Finlandia. Masih Oke, siang jadi di sini. Siang sore lah. ini pertama kalinya kita bertatap muka ya, Jill. Iya. Aku kemarin rencana ya waktu ke Jakarta mau sempat pengen mampir kan ke Bogor, tapi nggak ada waktu. Wah, mungkin next aja lah. Tapi pengen Oke. banget aku mampir, serius. Tapi memang stay-nya, domisilinya di Finland. Finland, Bali, mondar-mandir gitu sih kayak setrika gitu. Mondar-mandir ya. Gimana keadaan di sana? Sehat-sehat? Nah, di sini semua sehat, agak apa? Ya gitulah, tapi lockdownnya strict banget di sini. Keluar Oh gitu aja ya? baru kemarin lusa dibuka. Jadi semua masih tutup, masih kayak contohnya aja studio atau apa-apa masih tutup. Kita masih belum tahu bukanya bisa buka kapan. Oh, oke oke. Ya mudah-mudahan semua pandemi yang sekarang lagi kita lawan mudah-mudahan Ya, cepat cepat ini ya, cepat berlalu ya. cepat berlalu dan cepat normal, balik normal. Iya. Ini udah ada 40 orang yang nonton dan tadi kan gue udah bikin story tuh Jill. Udah ada Ya, beberapa yang gua saring sih pertanyaan-pertanyaannya. Ya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. ya, Kita santai-santai ngobrol-ngobrol aja. santai. Jill, untuk Ya. pertama, ini mungkin masih banyak teman-teman kita yang nonton masih belum pada kenal nih. Coba lu Hmm. boleh perkenalkan diri lu siapa? Terus Oke. siapa lu ini? Silakan Jill. Oke. Ya, halo buat teman-teman semuanya atau ya teman-teman yang nonton live kita ini, aku Jil, namaku Jil Jihan, tapi aku sering dipanggil Jil atau Jihan. Aku asalku dari Malang, tapi aku tinggal di Bali, terus ya di Bali sama di Finland sekarang. Jadi aku mondar-mandir, gitu dah. Aku seorang piercer, terus 2 tahun belakangan ini aku bergelut di jewelry juga. Aku produksi jewelry. Tapi untuk jewelry-nya masih brass sama ya masih brass, gold masih cuma beberapa aja. Terus sekarang aku fokus lebih fokus di jewelry juga sih. Tapi sedikit gitu dah. Iya, iya. Gue udah kepoin sih Instagram lu Jill dan itu gue naksir semuanya, gue naksir tuh jewelry lu yang ada di Instagram di feed lu itu keren-keren banget sih. Di Indonesia kayaknya Makasih masih aku susah juga. banget nyari yang begitu. Aku naksir piercing Indonesia berarti kita jodoh dong. Nikah yuk. Tuh buat lo yang nyari jewelry, lo bisa kepoin tuh Instagramnya Zil itu susah banget lah. Kayaknya cuma dia doang sih yang punya tuh. Halo tuh ada Bang Uca juga, Bang Uca join. Thank you ya Bang, supportnya Bang, Bang. ini bisa dibikin 3 nggak ya? Kan lu bisa bikin 3 asik nih. Nanti Bang Uca harus ada lagi nih sesi khusus nih. Iya, harus khusus sama Bang Uca, terus Oke, sama yang buat lain. buat yang mau tanya langsung boleh di chat aja. Ini udah banyak sih ya. Terus tadi juga udah ada yang nanya lewat story. Hmm, Mungkin nih, mungkin gue bacain ya Jill ya. Kita sambil ya, santai-santai aja. Ini ada pertanyaan dari Olivia. Dari Olivia. Nah, sejak ya. kapan menggeluti dunia piercing? Dan apa Aku, kekuatan lo dalam setiap menindik orang? Dari Olivia. sorry bisa diulang lagi. Sejak kapan Sejak terus? sejak kapan menggeluti dunia piercing? Dan Ah, apa kepuasan lo dalam setiap menindik orang? oke. Aku mulai piercing itu sebenarnya masih baru-baru juga ya. Mulai 2000 berapa ya? 2000
2010 akhir 2010. Berarti itu. hampir 10 tahun ya? Ya, hampir 10 tahun. Aku 2010 akhir itu aku mulai, ya itulah sekedar apa, soalnya banyak kan anakku masih tinggal di Malang waktu itu. Di Malang, terus teman-teman sekitar itu maksudnya banyak yang dari skene kayak underground atau apa. Nah, aku ketariknya banyak teman-teman juga tukang tato. Terus aku waktu itu kepikiranku di mindsetku waktu itu, aku gini, aku nggak ada apa, nggak ada basic atau istilahnya basic lah buat nato, tapi kalau misalnya aku paksain aku nggak mau lah. Jadi aku lebih gimana ya, sebenarnya buat piercing sih aku emang suka dari awalnya gitu dah, simpelnya aja gitu. Mulai 2010 akhir lah aku mulai, 2010 pertengahan 2010 aku mulai bergelut sama piercing. Terus aku mulai pertama kali aku piercing itu aku masih ingat tanggal 2 Agustus 2010. 2 Agustus 2010 pertama kali Agustus piercing. 2010. Terus waktu itu pertama kali piercing aku piercing temenku earlobe aja tuh, kayak ya earlobe gitu. Terus itu, dan aku aku nekatin gitu. Terus cuma sekedar nekat aja ya, cuma sekedar ini tuh piercing aku, tapi nggak tahu itu jalannya kemana, arahnya itu gimana, maksudnya untuk detailnya ada apa. Aku cuma nusuk lah gitu, langsung nusuk ya gitu. Terus akhirnya ada beberapa temen dari mulut ke mulut tuh, ini aku baru di piercingin sama si Jihan, aku di Malang kan dipanggil Jihan, baru di piercingin sama si oh ya. Terus next teman-teman yang lainnya, Jihan, kamu di mana nih, piercingin aku dong. Mulai itu aku beli. Kalau sekarang kan kita enak tuh, kayak misalnya beli apa-apa di supplier, kayak contohnya di piercing Indonesia kita tinggal online kan. Nah, waktu itu apalagi di Malang, aku beli di apotek, aku beli jarum aboket kan. Tanya, buat apa nih Mas? Ini Bu, buat gini. Nggak bisa ini gini. Terus ada masukan dari temen, bilang aja nanti kalau misalnya beli jarum aboket buat suntik ayam gitu. Aku masih Buat suntik ayam ya? ya gitu dah. Terus ya itu apa? Mulai awal aku piercing, bergelut sama piercing. Terus tadi apa pertanyaannya? Keasikan. Kepuasan lo kalau habis nindik orang tuh apa? Kepuasanku kalau aku habis nindik orang, ini dari yang mana nih? Maksudnya kepuasan masih dari Olivia. Jadi 2 pertanyaan dia. Maksudnya kepuasannya itu waktu di zaman yang dahulu apa zaman yang sekarang? Yang dulu dan sekarang deh. Yang dulu. Kalau yang dulu aku kepuasanku sih mikirnya, wah, tiap kali di piercing orang ini sakit, ya udah aku puas. Tapi kalau sekarang puasnya selagi itu mereka step out dari keluar dari studio, atau sebelum mereka beranjak dari bed itu mereka aku suka ini gini, dan kepuasannya emang di aku sendiri. Kayak misalnya aku lebih, kalau sekarang aku mungkin lebih ke apa istilahnya, kayak picky banget ya, kayak ke pemilih dari customer. Aku mau piercing ini nih, aku pengennya jewelry yang ini. Nah, mulai sekarang itu aku berusaha cari kepuasannya di aku sendiri. Contohnya kayak gitu dong. Kayak customer pengen, aku mau piercing hidung nih, aku pengen jewelry yang ini. Terus aku kan lihat dari kayak spesifikasi dari anatomi hidungnya atau apa. Oh, ini yang ini. Jadi antara itu kita bikin customer juga puas, dan kita sendiri puas dari hasil kerja kita sendiri gitu. Gitu sih. Kalau misalnya puas atau ya gitu dah. Gila, ini panjang banget nih. Baru 1 pertanyaan lu hampir 5 menit ngejelasinnya, Jil. Ini yang nanya sumpah, ini banyak banget yang tanya. Tapi gue akan bacain. Mudah-mudahan semuanya sempat kebacain ya. Cuman gue bakal bacain dari yang pertama tanya ya. Dari yang pertama tanya. Pertanyaan berikutnya dari Lombard Spoon. Gimana cara lo mengatasi stigma piercing di Indonesia yang masih terkesan negatif di mata masyarakat awam?
Kalau itu sebenarnya ya jujur aja ya. Jujur Ah, aja aku masih kadang masih bingung juga, dan terlebihnya yang aku bingung karena aku selama ini hidup dan maksudnya selama ini hidup dan itu jalan di dunia piercing, stigma stigma sekitarku udah berpendapat yang lain. Tapi kalau menurut aku sejujurnya aja, kalau menanggapin stigma-stigma itu ya kita gimana ya, nerimanya juga gimana, emang mereka nerima aja sulit, bagaimana kita nerimanya sebagai menerima mereka nggak sulit juga kan, sama-sama istilahnya kayak sama bolak-baliknya juga, tapi semua tergantung pada kitanya sendiri juga sih kalau menurutku. Aku sih gitu-gitu aja, karena ya itu tadi apa, selama aku kerja di dunia piercing sama modifikasi ini, stigma sekitarku kebanyakan sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Terkecuali kalau waktu aku dulu memulai ini di Jawa lah, di Malang lah ya, itu memang aku sedikit struggling, sedikit uh, sedikit bergelut dengan pendapatan sekitar, dan aku harus protek diriku sendiri gitu sih. Jadi ya untuk stigma atau apa, kita jalan di kita sendiri aja. Misalnya kayak orang lain ini berpendapat gini gitu, ya udah kita berpendapat apa yang kita jalanin aja, nggak usah gitu aja sih. oke Gitu oke. aja. Tapi ada perbedaan nggak sih yang lo rasain? Perbedaan dari sudut pandang orang Indonesia dan orang Finlandia. Secara lo kan sekarang tinggalnya di Finland. Ada Hmm. perbedaan nggak dari cara mereka ngelihat orang yang piercing? Gitu. Soalnya kalau di Indonesia ya, kalau yang gue rasain ya, kalau di Bandung itu nggak Ya. begitu aneh lah kalau ngelihat orang piercing. Tapi kalau gue lagi pulang kampung nih ke Sumatera, ke Lampung, itu memang gue kayak jadi pusat perhatian loh kalau pulang gitu. Iya. Jadi orang itu masih aneh ngelihat gue dengan pakai-pakai begini. Nah kalau di Iya, Finlandia itu gimana? Kalau orang ada sama ada aja. ada perbedaan nggak sih cara sudut pandang mereka terhadap ya orang-orang kayak kita yang bertato, piercing? Sama aja, sama aja. Sama ya? Terlebih ya sama aja. Kalau misalnya kita waktu kita di kayak di sentral atau di capital city gitu ya, kita masih oke sih, masih kayak di tempat kita semua masih bisa nerima gitu. Tapi kalau kita udah ke pinggiran, ke countryside atau gimana, kita jangankan ke jalan-jalan kemana, kita ke pusat perbelanjaan atau ke taman buat ke dog park aja, bawa anjing kita terus ada orang lihat gitu, lihat oh, kita gini, terus ada lihat tato gitu, kadang mereka juga wah gitu, masih juga sama-sama sih, tapi ya sama aja menurutku, Sama ya? dimanapun juga sama aja. Oke, oke. Ini pertanyaan yang ketiga dari Wiki Oxtra 24. Kenapa memilih menjadi piercer dibanding artis tato? Apa berawal dari hobi? Kalau memilih artis piercing, pertanyaannya lebih memilih piercing atau kenapa lebih memilih piercing daripada tato, artis tato? Iya, pertanyaannya kenapa lo pilih jadi piercer? Kenapa nggak jadi tato artis aja gitu? Jadi kayak yang aku jelasin yang dari awal tadi, aku kan Kalau ini banyak. pertanyaan, sorry, gua cut sebentar ya. Kalau ini Hah? pertanyaannya ditanyain ke gua, kenapa gua jadi piercer? Kenapa nggak pilih jadi tato artis aja? Gua nggak bisa gambar. Gua nggak mungkin bisa jadi tato artis gitu. Karena gua Sama lah kalau nggak jawabannya. mewarnai itu gua nggak lulus gua. Iya, Kalau lu kayak gimana yang itu? aku jelasin yang pertanyaan pertama tadi kan, yang mulai dari aku pertama kali piercing itu tadi, yang mulai tahun pertama piercing. Jadi teman-teman banyak yang emang banyak dari teman-teman tato artis, tapi mereka semua pada coba nyoba, maksudnya apa ya, kayak nyoba doktrin aku supaya jadi tato artis gitu loh. Tapi aku nggak bisa, ngapain aku maksain diriku sendiri. Emang Jadi lu nggak bisa gambar? nah, nggak Oh bisa, emang nggak bisa. nggak bisa. Terus Karena gue sempet ngobrol sih sama Bang Uca ya, sempet ngobrol sama Bang Uca di Bandung. Eh, dia sempet pesen sih ke gue, lu jangan kayak kebanyakan orang ya katanya. Gue udah terlalu banyak teman-teman gue yang awalnya piercer terus nggak kuat hmm, beralih jadi tato artis. Oh bang tenang hmm, aja, kalau gue nggak ya, akan mungkin pindah jadi tato artis karena gue nggak bisa. hmm. Bener dan bener. dan buat gue butuh waktu yang sangat-sangat lama kali ya kalau untuk mau Iya. belajar tato gitu. Jadi gue enggak deh Iya. kayaknya. Gitu. Jangankan nato, kita misalnya gambar, jangan di kanvas atau di gambar buku aja, itu aku nggak bisa kok itu,
gambar seperti yang apa yang aku pikirkan gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya ini dua profesi yang berbeda ya. Tato artis dengan piercer itu totally different ya. Jadi belum tentu yang tato artis tuh bisa nindik gitu. Yang piercer juga ya, memang dia mungkin bakatnya memang keahliannya di jari-jarinya itu bukan buat gambar, tapi untuk macam jarum untuk nindik orang. Jadi memang dua profesi yang berbeda. Jadi nggak semua piercer bisa nato dan nggak semua tukang tato bisa piercing gitu ya. Benar-benar. Pertanyaan berikutnya dari Savior Nes. How to be professional piercer and how to start from zero? Dan adakah sertifikasi untuk piercer? How to be apa? How to be professional piercer and how to start from zero. Gimana caranya jadi profesional piercer dari nol katanya? Dan adakah sertifikasinya untuk piercer? Ini jawabnya jadi bahasa Indonesia apa bahasa Inggris juga nih? Bahasa Indonesia aja lah. Gue kebacain karena dia nulisnya bahasa Inggris. Gue sendiri nggak ngerti. Gitu. How to become a professional piercer. Yes, and how to start from zero. How to start from zero. Kalau misalnya jadi bagaimana untuk menjadi seorang profesional piercer, ya kita harus memiliki profesional mindset juga untuk gimana caranya kita dukungan kita sendiri, motivasional diri kita sendiri untuk menjadi seorang piercer. Jadi contohnya kayak misalnya kita beranjak nginjak kemana-mana, terus kita cari link dari beberapa profesional piercer. Dengan cara itu kita nanti bakalan ngeresap yang ilmu yang dari mereka gitu kan. Nah dari situ kita tahu ini seperti yang inilah, mungkin itu profesional atau pekerjaan apapun ya, profesional itu jadi jalanin ya. Kalau menurut aku ya gitu aja sih, itu maksudnya sesuai pengalamanku sendiri loh ya. Tapi lo sendiri pernah sekolah khusus nggak sih untuk jadi piercer gini atau otodidak? Kalau pertamanya aku otodidak, terus tapi mulai tahun 2015-an itu aku mulai beranjak kayak kenal beberapa teman dari EPP, terus beranjak ke kayak beberapa conference gitu, kayak di kayak BMX-net yang biasanya setiap tahun di Jerman. Terus itu mulai itu jadi saling itulah, nambah temen, terus nambah saling sharing itu juga. Terus dari situ kita bisa nentuin diri kita sendiri bagaimana profesional yang bagaimana yang kita mau, dari situlah gitu. Jadi profesional macam-macamnya kan, banyak macam-macamnya juga. Jadi lebih baik yang pertanyaan keduanya belum jawab nih. Adakah sertifikasi untuk piercer? Kalau sertifikasi ada juga sih ya, kayak misalnya kita di Indonesia aja kita ada kan ya, yang dari ISC, yang dari IPP, yang Indonesia Professional Piercer ya. Ini presidennya nonton tuh. Mana itu? Bang Uca. Gue belum dikasih nih sertifikasinya nih. Dari situ, terus ya ada sih, tapi kalau misalnya dari kita sini, maksudnya dari conference yang atau online kelas atau apa yang aku tempuh, memang kita ada yang dari EPP aja itu ada juga yang sertifikasi online-nya. Mungkin kalau misalnya Nio atau kawan-kawan piercer lainnya mau menempuh yang online kursus, aku bisa kirim share link-nya juga. Terus untuk beberapa yang conference pokok study online, atau misalnya niat mau ke conference piercing, aku bisa send linknya juga, nanti kita bisa saling itu. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin misalnya itu minat untuk online kursusnya, aku bisa share link aja juga, nanti bisa DM atau gimana. Siap. Oke, kita lanjut nih, karena pertanyaannya terus berdatangan, jadi kayaknya ya kita langsung lanjut aja, Jil ya. Ini dari susah nyarinya. Susah nyarinya. Untuk menjadi seorang piercer dan membuka usaha piercing,
apakah harus ada izin tertentu? Kalau untuk izin tertentu, sepengetahuanku sih ya, kalau berdasarkan aku bekerja di di studio di Indonesia, terutama di Bali. Kalau untuk itu izinnya, mungkin kita izin dari asosiasi aja sih, menurut pengetahuanku ya. Tapi aku nggak dan itu dari asosiasi itu kita udah ngeliputin sepertinya. Aku nggak tahu duduk persisnya ya. Sepertinya dari asosiasi pun juga mungkin udah ngeliputin izin dari kayak medikal atau apa. Mungkin yang waktu itu pernah juga yang Bang Uca dan teman-teman ISC juga selenggarakan yang kayak seminar dari medikal bla 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 itu mungkin juga udah mungkin ya aku nggak tahu duduk persisnya Bang Uca gimana nih. Gitu. Ya, terus apa pertanyaan? Tapi ya kalau menurut gua sih mau itu usaha apapun pasti harus ada izinnya sih ya. Ya, Cuma bener. ya mau Ya. lu sekarang mau buka warung juga harus ada izin kok tetap. Nah, bener. Kita mau buka apa aja harus ada izinnya. Iya. Bener. Oke, pertanyaan berikutnya dari s.raharjo_. Pernah dong melakukan piercing di bagian tersulit. Nah, bagian manakah yang sangat sulit untuk di piercing? Untuk buat lo nih, Jil. Kalau menurutku bagian yang tersulit itu apa ya? Menurutku nggak ada bagian yang tersulit. Tapi kalau customer yang sulit itu banyak juga. Oh iya. Kalau Customer udah yang jadi sulit itu kayak gimana, Jil? Kayak gimana tuh? Boleh dijelasin nggak? Customer yang sulit itu kayak gimana sih? customer yang sulit, aku ngejelasinnya yang sisi konyol aja ya. Jadi kayak misalnya kita mau piercing gini, tangan kita masih dipegang. Tunggu ini sakit nggak ya? Bentar, aku boleh nggak temanku masuk? Jadi kan aku kalau aku sekarang lebih leluasa bekerja kalau itu di situ cuma 2 orang, antara orang yang aku piercing sama mungkin satu temennya sebagai asisten. Nah, kalau misalnya itu temennya mereka datang kan tahu sendiri gimana waktu di Bali ya. Di Bali pasti kan kayak yang teenagers, yang turis-turis teenagers gitu datangnya bergerombol sama temennya. Jadi temennya semua nonton terus ikut moto-moto gitu kan. Nah, itu aku yang situasi yang agak sulit juga buat bekerja. Itu sih aja sih. Kalau misalnya tempat yang sulit atau spot yang sulit buat atau untuk di piercing, nggak ada. Yang sulit customernya. Oke. Menarik nih. Ini by the way, gue mau kasih tahu dulu ya nonton ya ke 49 orang yang masih nonton, masih setia live di sini. Ini banyak banget pertanyaannya. Cuman ini gue sampaikan pertanyaan, gue bacain dulu pertanyaan yang tadi udah masuk duluan di story ya. Setelah ini habis, baru gue lanjut yang nanya-nanya yang live ini. Dan gue akan filter dulu nih pertanyaannya, karena banyak pertanyaan yang masuk tapi masih sama-sama lah gitu. Bener. Jadi gue pilihin, gak gue bacain semua, karena banyak yang temanya hampir-hampir mirip nih pertanyaannya. Ini pertanyaan berikutnya dari Sikosai. Ada nggak niatan bikin workshop piercing? Nah, ini pernah kita dem-deman ya? Nah, ini menarik nih. Kalau aku, niatanku untuk bikin workshop yang bener-bener yang proper studio piercing di Indonesia, emang aku niat banget. Tapi itu mungkin nanti next, rencananya kapan next, tapi nanti yang pasti aku berbisikan sama Mas Nio lah. Tapi untuk Bang Uca, gue udah sempat ngechat Uca sih, Bang kapan dong bikin gitu. Tahu Bang Uca masih nonton nggak ya? Tungguin, mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir ya, kita bisa agendain lah secepatnya. Karena beberapa event untuk tato dan piercing juga kemarin sempat ditunda semuanya ya, gue sedih banget. Bener ya. Di sini juga gitu, semua ditunda, terus makanya kita sekarang lebih fokus ke kayak webinar online, terus yang online, yang pokok semuanya serba online lah, gitu. Ketunda. Kita lanjut ya. Dari Kevin MC2, apakah piercing kayu dan tulang hewan layak digunakan, terutama tulang hewan? Kalau masnya jewelry yang masnya kayak plak atau apa gitu ya? Mungkin kalau yang itu, gue tangkap ini kayaknya untuk ini ya, untuk plak ya.
Iya, Platanos yang berbahan kayu atau tulang hewan, terutama iya. tulang hewan. Itu gimana Mm. tuh? Kalau plak, Layak kalau nggak? misalnya plak itu udah dibilang plak, kalau itu kan udah di atas, maksudnya mulai bervariasi juga size-nya juga kan. Tapi kalau misalnya untuk pertama kali stretching atau apa, kayak sepertinya jangan, nggak pakai, nggak disaranin deh kalau pakai wood atau pakai bone, maksudnya tulang, itu nggak disaranin. Tapi kalau yang bener-bener udah healed banget itu bisa juga. Oh, Itu memang bagus. Kayak yang berbahan organik kayak misalnya kayu ataupun tulang itu memang bagus buat kesehatan dermis juga, untuk sekitarnya itu memang bagus. Tapi untuk yang benar-benar udah sembuh oke, dan berarti tetap layak dengan catatan itu bukan lubang tindikannya untuk, memang udah sembuh ya, bukan untuk bukan, tindikan baru ya. ya. Mm-mm. Kalau di Indonesia sendiri belum ada sih yang tulang hewan. Mm-mm. Aku dulu sempat juga aku produksi tulang tapi udah nggak jalan. Dulu aku sempat produksi kayak tulang kecil-kecil itu yang kayak, eh apa? Kayak yang buat kayak tunnel atau eyelet gitu juga banyak aku dulu. Tapi sekarang udah nggak. Oke, gua lanjut pertanyaan nih. Sambil gua pilih-pilih ya pertanyaannya ya, karena banyak yang mirip-mirip nih, supaya nggak Ya, ya, ya. keulang-ulang. Dari Kangen Kiting, suku Indonesia pertama yang memakai piercing itu awal mulainya gimana? Ini udah ke sejarah sini ya. Gimana gimana? Awal suku mana yang pertama kali memakai piercing? Iya, iya. Iya, Aduh, keulang lagi mana nih? Suku Indonesia pertama yang memakai piercing itu awal mulainya gimana? Kangen Kiting. Ya suku, mungkin mungkin maksud dia di Indonesia pertama kali yang pakai piercing itu suku mana sih, pedalaman mana? Kalau setahu gue sih dulu tuh suku Dayak, kayak suku Dayak di suku Kalimantan gitu ya. Dayak. Terus di Tapi Papua tuh kita ada suku apa gitu namanya. tapi kita sekarang juga itu sih belajar sejarah, kita juga serba repot soalnya kita zamannya Google. Dari Google kita search sekarang, terus nanti yang muncul dari Mozilla Firefox, cari, dari keterangannya lain juga dari Google. Yang dari Google Chrome kita browsingnya ini, yang keluarnya bilangnya Daya. Yang dari Mozilla Firefox kita browsing dengan caption yang sama, keluarnya Papua. Nah gitu. Jadi kalau itu, suku mana yang pakai yang pertama kali piercing itu mungkin ya, suku, jawabannya suku yang tua di Indonesia aja gitu. Aku kalau misalnya buat kayak udah ke sejarah gitu kurang begitu itu sih aku. Jadi ya kita patutnya mempelajari yang lama, maksudnya yang dari mana itu berasal gitu juga kan. Tapi kan, aku bisa jawab kayak gini karena yang aku sharing, yang aku apa resapi juga, yang dari sepengetahuan yang aku cari-cari kayak baca-baca, googling itu, yang aku dapat itu. Jadi aku kurang tahu mana yang benar, mana yang gitu. Nih, aku lagi baca pertanyaan Bang Uca nih, keren. Mana-mana ya ya dong, gua ketinggalan. Bagaimana sih tips dan kiatnya menjadi idola kaum hawa seperti kalian berdua? Terima kasih. Nah, Oh itu mah pertanyaan bercandanya Bang Uca itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan teknis kayaknya nanti dulu dilewat dulu ya, kayak Bang, cara cara stretching gimana? ya Itu kalau itu bakal sulit mungkin, juga kita jelasin kalau hanya di video begini kan. ah, Lebih baik lu nonton kalau, videonya di YouTube deh kalau kayak begitu. apalagi nanti mungkin next kita bisa bikin project kayak misalnya apa ya, kayak meeting atau seminar online atau gimana gitu kan. Tapi kalau di sini mungkin kita jawab yang santai-santai aja dulu kan ya. Iya. Mm-mm. Nah, ini dari Wanzo.body piercing. Itu temen ya, temen Oh, teman dia. ya? Gue Ya, bacain ya. dia piercer juga dari Malaysia dia. Oh, pantas-pantas nih bahasanya, bahasanya Melayu banget nih. Di mana Mm-mm. Zil melihat seni body piercing di masa akan datang? Apa yang Zil nampak dalam masa 5 sampai 10 tahun akan datang? Oh, salam dari Malaysia ya. Oh, luar biasa nih sampai Malaysia ngomong. Pertanyaannya Wanzo tadi apa? Sebentar-sebentar ambil aku baca.
di sini. Mana Wanzo? Di mana Zil melihat seni body piercing di masa akan datang? Apa yang Zil nampak dalam masa 5 sampai 10 tahun akan datang? Hmm, seni seni body piercing yang di mana Zil melihat seni body piercing di masa yang akan datang? Jawabannya di Pinterest. Apa yang Zil nampak dalam masa 5 sampai 10 tahun akan datang? Masih belum tahu. Kayaknya ini apa ya? Nggak tahu project apa lagi yang bakalan saya jalanin atau naikin. Buat yang tadi yang udah tanya, karena gue lumayan susah nih scroll ke atasnya, jadi ketimpa-timpa sama yang baru. Jadi mending lo ketik ulang lagi yang belum dibacain tadi, karena nanti gue pilih 3 orang dengan pertanyaan yang menurut gue ya yang paling enak lah gitu. Jadi kita ada bagi-bagi 3 teaser plus mystery gift. Mystery giftnya apa nanti lo tinggal lo buka aja waktu pas gue kirim teasernya ya. Untuk 3 orang, tapi untuk yang nonton dari awal sampai akhir ya nanti jadi 3 orang ini nanti gue bakal absen. Termasuk tadi yang udah tanya-tanya, gue catat semua, nanti gue absen. Kalau lu masih terus nonton sampai akhir, ya udah nanti tinggal gue DM dan gue mintain alamat untuk gue kirim teasernya. Oke, sambil nunggu yang tanya lagi, kita ngobrol-ngobrol santai lagi aja, Jill. Soalnya ini pertanyaan banyak yang bercandanya pertanyaannya. Manis banget tuh katanya. Yang mana manisnya? Jill, udah ada rencana belum untuk pulang ke Indonesia kapan? Belum ada sih aku. Untuk saat ini masih belum ada. Karena juga alasan yang lainnya juga nggak bisa keluar kemana-mana. Di sini semua masih tutup. Penerbangan masuk atau penerbangan keluar juga masih tutup. Penerbangan termasuk studio piercing lo, tempat kerja lo sekarang? Tutup semua tutup. Studio tato tutupnya mulai awal April lah, semenjak yang berita-berita dari pemerintah ya, itu. Hampir 3 mingguan ya studio tutup ya. Iya, ada yang beberapa studio yang lain mau tutup mulai dari akhir Maret juga sudah ada. Tapi lu di sana lu join sama orang sananya buka studio atau gimana, Jo? Atau lu buka studio sendiri? Kalau yang enggak, aku masih kerja sama orang kan. Tapi untuk yang saat ini aku kerja di studio emang proper piercing juga sih ya. Tapi aku masih belum ada kayak sign kontraknya, masih belum, karena seharusnya aku waktu pertama kali aku datang kemarin ini aku udah tanda tangan kontrak untuk masuk, tapi masih pandemik, masih seperti ini, jadi harus ke pending dulu. Jadi stay di rumah dulu. Jill, gua mau tanya, Jill. Yuk. Lu kan udah pengalaman jadi piercer di Indonesia terus di Finlandia. Gimana sih perbedaan harga pasang piercing di sana sama di Indonesia? Kalau harga piercing sebenarnya kita hampir sama sih. Cuma yang membedakan itu hampir sama. Kita hampir sama. Semuanya hampir sama rata-rata. Entah itu pun bukan di Finland aja, kayak dari yang teman-teman yang lainnya, mungkin dari negara-negara yang lain itu aku lihat setara, hampir sama sih, hampir sama. Range-nya dari berapa tuh? Range-nya? Kalau itu untuk range-nya dari berapa? Kalau misalnya di kita aja ya, kita sebutin yang di kita aja ya. Yang di Indonesia kalau misalnya itu mungkin sekitar 5 sampai 6 gitulah. 4 5 lah. 400-500-an segitu. 400-500 tuh. Soalnya kalau di Bandung gua nggak segitu juga. Karena memang pasti lah ya, di beberapa daerah nggak mungkin bisa, termasuk harga tato di Bandung sama di Bali kan nggak bisa disamain. Iya, kayak aku aja waktu sering juga kan aku kayak kadang pulang ke Malang aja gitu juga. Pulang ke Malang gitu juga aku kayak open appointment atau apa-apa gitu, itu juga harganya juga beda juga. Pertanyaan buat Nio nih kayaknya. Gak usah dibacain, yang pertanyaan buat gue gak usah dibacain. Ini kan malamnya loh. Bang, pernah piercing di kelopak mata nggak? 'Dari tuan pribadi. Piercing di kelopak mata.
Buta dong. Iya, janganlah. Gue pernah bikin tuh videonya, video piercing-piercing apa yang berbahaya, termasuk 5 piercing berbahaya, termasuk kelopak mata tuh. Kelopak mata, terus yang beberapa yang Neo share kemarin itu yang apa? Yang sekarang banyak juga yang bikin. Aku lihat kan bukan cuma di Indonesia aja ya, kayak misalnya yang piercer yang belum tahu itunya mungkin kayak bikin Venom atau apa, tapi Iya, iya. yang di ujung juga gitu kan. Gitu juga. Tapi aku bener-bener salut serius sama akun piercing Indonesia, terus sama ya piercing Indonesia, terus sama yang akun pribadi apa Nio. Salut aku. Bener-bener edukasinya. Aku sebenarnya waktu dulu ya jujur ya. Dulu aku juga kepikiran aku bikin akun kayak yang mengedukasi kayak gitu kan. Tapi aku jujur aja orangnya nggak telaten dan nggak begitu apa ya betah diem, maksudnya diem bukan arti maksudnya yang gak begitu betah di depan screen atau apa gitu. Aku paling nggak begitu betah aku. Jujur tapi aku emang salut banget loh, keren juga. Thank you, thank you. Ini ada Acil juga, Acil baru join. Mas Jil, Bang Nio, halo Acil. Oh Ini halo, nggak kerasa halo nih, bang. Jil, kita udah 45 menit nih. Ya Kita masih sudah ada empat waktu puluh maksimal 15 menit lagi nih, karena kan Instagram live kan batasnya cuma 1 jam ya. Itu yuk, Ya satu kalau jam. masih ada pertanyaan lo, tapi tolong dong pertanyaan jangan teknis-teknis, terus jangan yang biasa-biasa aja nih. Jarang-jarang nih kita live, terus ada Jill nih. Bilang deh. Dari Oply_NP. Bang, apa sih harapan abang ke depan untuk piercer-piercer di Indonesia? Jill, silakan dijawab Jill. Harapan untuk piercer di Indonesia. Jadi itu apa? Harapanku ya itu kita bekerja yang sesuai dengan standar operasional yang memang piercer itu butuhkan. Terus sama juga kita peduliin juga edukasi memang juga perlu ya kayak yang aku tadi sampaikan. Aku salut banget yang Neo bikin atau piercing Indonesia bikin kayak mengedukasi dari itulah itu emang bagus banget itu. Jadi nanti mungkin harapanku untuk kedepannya kita di Indonesia kita udah ada asosiasi sih ya untuk yang Ya, dari Indonesian Subculture sama yang IPP. Jadi itu nanti mungkin harapanku ditambah untuk yang sisi edukasinya dinaikin. Jadi kayak misalnya kayak kalau apa misalnya kita di dunia aja yang internasional kita kan punya EPP itu ya. EPP. Nah, dari EPP itu kita ada banyak beberapa kayak misalnya dari yang AP, yang dari Spanyol dari AP, terus yang dari mana-mana itu ada yang dari Rusia RU APP itu juga mungkin nanti di Indonesia kita juga dari IPP itu dipusatkan maksudnya ditambah aja yang nilai edukasinya gitu. Itu sih harapanku. Jadi nanti biar kita sama-sama kerja di sama-sama profesionalnya juga gitu iya, aja iya, sih. setuju, setuju. Heeh. Salam Mas Berto, abang-abangku. Siap, salam Mas Berto. Tapi gini, ini pertanyaan dari gue ya, pertanyaan iseng aja sih Jill. Eh, ada nggak sih teman lo piercer yang sama sekali dia nggak punya tindikan gitu? Ada nggak? ada ada banyak Oh ada beberapa ya, yang teman-teman di sini juga itu nggak punya piercing sama sekali, sama ada sekali juga. nggak pernah di piercing tapi jadi piercer ya. Dan bahkan itu mereka ada beberapa yang jadi speakernya langsung dari BMX Net yang modification itu, terus sama yang dari APP itu juga dia jadi speaker dan dia sama sekali tato setitik pun nggak ada, piercing selubang pun nggak ada. Ini nih Kita bang, masih ada ada waktu. pertanyaan nih buat Nio. Selain di Bandung, apakah akan buka cabang di daerah lain? Tuh, Wah, apa nih? biar Pertanyaan buat pertanyaan gua. nih buat piercing Indonesia nih. Heeh. Ya kalau keinginan untuk buka cabang sih pasti ada ya. Cuman untuk sekarang gua masih konsentrasi untuk benerin dulu lah yang di sini yang di Bandung gitu. Karena yang di Bandung juga kan gue baru buka nih offline store-nya kan belum sampai 1 bulan, belum sampai 1 tahun gitu. Jadi gua masih mau coba benerin dulu sistemnya di sini, gimana cara kerjanya yang benar, sampai bisa ditinggal di sini mungkin baru kepikiran untuk buka tempat lain gitu. Karena
hampir tiap hari sih gua selalu dapat DM-an kapan buka cabang di Jakarta. Nah, kemarin memang terus terang Jil. Kemarin ini gue baru dapat ada salah satu investor yang punya brand besar juga di Bali ngajakin kolaps gitu. Ngajakin kolaps buka di daerah Canggu gitu. Ya itu kan, cuman ini masih wacana aja sih. Masih wacana, gue juga nggak tahu kan. Gue belum kasih jawaban. Nah, ya mungkin nanti setelah pandemi ini beres, kita udah ada rencana mau coba cek lokasi ke situ gitu. Soalnya kan gua perlu tahu juga daerah sekitar gimana, seperti apa, gitu. Terus sistem kerjasamanya kayak gimana gitu. Gitu sih. Dan kalaupun Piercing Indonesia buka cabang, ya mungkin kemungkinan yang paling besar sih kalau nggak Jakarta ya Bali. Itu. Bali. Kadang-kadang kan banyak kapan buka cabang di Garut, kapan buka cabang di Tasikmalaya, ya elah kalau cuma Garut sama Tasikmalaya itu masih dekat. Gua nggak akan buka cabang di itu gitu. Jadi mending gua aja yang datang ke sini. Gitu. Ya benar. Kalau masih jarak 2-3 jam doang ya ngapain? Ya benar. Dari lomba pun piercing paling ekstrim yang pernah lu lakukan di mana, Jil? Piercing paling ekstrim yang pernah lu lakukan di mana? Piercing paling ekstrim, kalau ekstrimnya ini semua kayaknya mungkin piercing orang yang ngelihatnya, semua piercing mungkin dilihatnya, kalau misalnya bilang aja orang kan banyak tuh kayak misalnya orang yang masih belum tahu kayak microdermal atau surface gitu kan, mungkin dari beberapa orang mungkin dibilang ekstrim gitu kan, tapi kalau menurutku piercing yang paling ekstrim aku lakuin, tapi ini bukan untuk di itu ya. Ini bukan edukasi atau apa gitu ya. Aku waktu itu habis suspension kan sama temenku. Nah, aku kan sering kayak di Bali, kayak kemana, ngetrip kemana, terus apalagi kayak yang teman-teman tim suspension yang dari negara lain berlibur ke Bali gitu kan. Yuk suspension yuk, jadi kita ngetrip tuh kemana. Jadi kita itu punya challenge. Jadi suspension kan hooknya itu di punggung tuh ya. Hooknya di punggung. Hook dilepas, kita masukin tunnel, kita masukin eyelet. Yang eyelet yang bukan eyelet piercing yang bener-bener buat plug, bukan. Yang needle tabbing. Kan Nio ada juga tuh, yang needle tabbing itu kan. Nah, itu kita masukin di hooknya situ, yang 6 gauge kita masukin di hooknya situ, jadi kita keluar kemana-mana sama temenku itu, akhirnya bolong gitu, ada eyeletnya. Itu ya itu aja sih. Iya, tapi yang itu ekstrim piercing aku nggak ada sih, tapi kalau misalnya modification ya itu beberapa ada. Aku jujur aja kayak di Instagramku aku nggak begitu nge-share yang modification yang aku kerjain, soalnya waktu itu aku pernah nge-share Instagramku ada peringatan untuk Bennett karena masuk waktu itu security di sosial media Asia mungkin, atau Southeast Asia Tenggara mungkin susah kan. Jadi yang kayak misalnya waktu itu ngerjain kayak scarification atau apa ear pointing atau apa yang lancipin telinga juga gitu, itu aku upload, aku ada peringatan di Bennett kalau misalnya dalam itu. Jadi aku sekarang yang aku posting yang itu aja sih, yang kayak ya normal. Iya, betul. Karena gue juga pernah itu kemarin sempat dapat peringatan juga dari Instagram, katanya sekali lagi lu coba posting yang ini, gue hapus akun lo katanya. Wah, ngeri katanya. Ya. Wah, padahal ini saya sebagian udah gue sensor tuh. Ya, tapi tetap aja dia bisa ngebaca ya. Iya, jadi takut sih. Jadi memang kalau di negara-negara tertentu, Indonesia gue udah pernah ngerasain sendiri. Jadi ada beberapa memang yang tindakan ekstrim yang kita tapi nggak bisa kita share gitu. Nah itu di platform YouTube atau di Instagram gitu. Jangan akhiri dulu dong Bang. Nggak rela gue telat bales chat cowok gue demi lihat kalian. Wih. Siapa Bang nih? Jil, apa yang bisa generasi muda lakukan untuk merubah stigma tentang penilaian kasat mata seperti atribut piercing? Dari Paula. Lu bisa baca juga. Bener. Generasi muda, apa yang bisa generasi muda lakukan untuk merubah stigma?
tentang penilaian kasat mata seperti atribut piercing yang bisa generasi muda lakukan. Kita semua masih muda sih ya. Never say old gitu lah. Jadi kita ya itu tadi balik aja. Kalau misalnya apa merubah stigma tentang penilaian kasat mata, ya mungkin kalau misalnya maksudnya rubah mindset orang. Tapi emang susah bener, pertanyaan susah sih ini. Iya, iya, iya. Kita nggak bisa ngerubah kayak misalnya kita contohnya aja kita ngerubah penglihatan orang kayak ini harus dirubah gini, ini harus dirubah gini, kan nggak bisa. Masing-masing orang yang ngelihat juga kan punya mindset sendiri-sendiri. Jadi yang bisa ngerubah sebenarnya mindset ya diri kita sendiri, yang bisa ngerubah mindset sekitar atau orang lain juga. Yang penting tetap dalam pendirian diri kita sendiri dan beri sisi positif ke orang lain jika itu pun harus kita berikan. Dalam artian orang lain protes ke kamu atau ke kita lah ya. Kalian kenapa ini kok telinga gini-gini, muka ditato gini-gini? Ya udah, kita protect aja diri kita sendiri dan kasih aja sisi positifnya ke mereka, itu nanti mereka bakalan berubah juga kok. Itu aja sih. Iya. Ya kita mah nggak usah coba mau merubah orang lain untuk melihat kita seperti apa ya. Ya mendingan kita sendiri aja yang coba untuk cuek deh gitu. Gue juga dulu banyak ya sampai sekarang sih masih juga sih gitu. Itu telinganya kayak begitu bandel pasti nakal gitu. Iya bener-bener. Jadi cuek-cuekin aja deh. Terus ini ada lagi. Sebentar, ini kita ada Jil, 5 menit lagi Jil ya. 5 menit lagi dan gua makasih nih udah masih ada 44 orang yang masih standby di sini nonton kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena gua nggak mau nanti kita pamitan terus tiba-tiba putus sendiri karena ini udah 55 menit kita live, masih ada waktu 5 menit lagi. Pertanyaan terakhir ini yang sempat gue baca aja deh, random aja ya, dari Aditya Inspiration. Hal yang harus diperhatikan kalau mau belajar piercing itu apa bang? Hal yang mau diperhatikan kalau untuk belajar piercing, ya kayak yang sedikit atau sedikit banyaknya yang aku sampaikan tadi juga gitu sih. Hal yang harus diperhatikan terutama lingkungan sekitar. Dalam artian lingkungan sekitar, coba cari beberapa yang memang bener-bener itu sekitarnya itu memang bener-bener basic mereka piercing atau apa, atau kalau misalnya mereka udah bisa atau layak mereka disebut sebagai seorang profesional piercer atau apa gitu, mungkin itu untuk belajarnya juga lebih cepat dari cara live daripada kita. Emang kita sekarang edukasi bisa memilih ya kayak dari Google atau apa gitu. Tapi mungkin terlalu susah kadang untuk beberapa orang. Lebih baiknya ya itu tadi, kita belajar secara langsung atau enggak kita belajar jangan untuk sepenuhnya dari Google atau dari media atau apa. Mungkin kita dari media kita cuma ambil poinnya aja. Misalnya kita ini jarum ini, material ini untuk jewelry, nah itu aja dah. Ini untuk jewelry, untuk standar jewelry, untuk standar ini, itu aja sih. Terus untuk selengkapnya bisa dikembangkan dengan cara misalnya dari Google atau apa bilang untuk standar jewelry aja kita pakai titanium ASTM F136 atau apa, bisa nanti di Google atau di search atau apa yang lainnya untuk bisa mengembangkan sendiri lah maksudku. Sip, mantap banget. Atau cara paling mudahnya lu magang ke emang studio piercing yang udah lama, udah lu tahu emang itu udah bagus gitu. Iya, benar. Oke, Jil. Ini udah nggak terasa banget 55 menit kita udah live dan masih ada aja sampai sekarang yang terus tulis pertanyaan. Sorry banget ini nggak bisa kita bacain satu-satu. Tapi thank you, nanti videonya bakal gue save terus gue repost ulang di YouTube channel gue Jil ya. Ya, boleh dong, mungkin untuk teman-teman yang masih on di sini juga mungkin kalian bisa screenshot terus langsung tag ke kita aja buat rame-ramean gitu sih, buat itu juga. Oke deh. Mungkin buat sebelum gue pamit, gue mau tadi udah gue catet dan gue kan udah janji nih untuk yang nonton dari awal sampai akhir, gue akan pilih 3 orang yang mau gua kasih t-shirt piercing Indonesia nih. Yang pertama tadi
Dari Olivia. Olivia nyaut dong. Ada nggak? Kalau masih nonton, gue mau kasih satu t-shirt dan mystery gift-nya buat lo. Tapi lo harus nyaut dulu di sini. Ada Olivia nggak? Olivia Baures. Oke, Olivia gua lompat aja kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada, gue mau kasih ke Lombard Spoon. Ada nggak? Hadir nggak nih? Masih nonton nggak? Wah, ini malah makin banyak yang mau. Iya. Oke, kalau Baru nggak, yang ini karena gue takut nanti malah terputus otomatis. ini Oh, itu ada nih. Lombard Spoon Lombard ada. Spoon. Ada nih. Oke. Duanya lagi nanti bakal gua share aja kali ya. Gua bakal share di story untuk pemenangnya. Salah satunya tadi udah oke, ada. Siap. Untuk duanya nanti bakal gua share di story Instagram. Terus Jill, ada pesan-pesan terakhir nggak nih? Singkat aja kalau ada. Masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Singkat aja 1 menit paling biar Jill. Oke, nah kalau pesanku ya pesan singkat aja ya, semua jaga kesehatan aja baik-baik selama masa pandemik ini, terus stay tune di Instagram Piercing Indonesia, mungkin ada beberapa nanti next masih banyak sepertinya memang masih banyak edukasi yang bakalan new share, dan ya gitu aja sih, tetap stay safe aja Thank you banget semuanya Jill. buat Nio dan buat keluarga di sana, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan pandemi ini selesai, kita bisa ketemu ya di Indonesia. Pasti. Terus salam juga buat seluruh kru Piercing Indonesia, terus sama keluarga di sana. Siap. Thank you. Terima kasih yang udah nonton semuanya. Makasih Bang Uca, makasih semuanya. Tadi yang udah nonton ada siapa aja? Gua nggak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih. Videonya bakal gua share ulang di YouTube. 1 menit terakhir. Gua harus pamit. Thank you Jill. Selamat malam. Thank you Nio. Selamat malam Piercing Indonesia.